Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erniwati B. Usman, nomor peserta PPG 2016 99484593, nomor induk mahasiswa 239031495498. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru kategori 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Makassar, program studi ilmu pendidikan alam. Saat ini saya melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pada hari Senin 4 Maret 2024 di SMK Pertambangan Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan materi zat dan perubahannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hadir semua? Hadir? Oke, hari ini kita akan belajar seperti biasa, tapi terlebih dahulu Ibu minta satu orang untuk memimpin doa sebelum pembelajaran berlangsung. Saya minta satu orang yang bisa memimpin doa di depan. Siapa yang bisa? Silakan. Pimpin doa ya. Kalian dulu ya. Bunga hadir. Fitriana hadir. Jumarna hadir. Muhammad Fatir hadir. Murcantika hadir. Nurahma hadir. Rasti hadir. Rizky Aulia hadir. Sofia hadir. Suci Ramadan hadir. Valen hadir. Muhammad Ikhwan hadir. Titi Amina hadir. Masna hadir. Reza hadir. Ulin. Terima kasih. Alhamdulillah semuanya hadir hari ini. Untuk hari ini materi yang akan kita pelajari itu tentang materi atau zat dan perubahannya. Tujuan yang akan kita pelajari di sini nanti kalian lihat di sini. Berarti hari ini kita ada pengamatannya. Pengamatannya yang sederhana saja ya. Oke. Silahkan kalian lihat. Coba Reza baca tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran melalui pengamatan dan studi literatur kesehatan ini dapat menjelaskan karakteristik dari masing-masing lebih besar. Ya, itu tujuan yang akan kita capai untuk hari ini. Sebelumnya Ibu akan menanyakan kepada kalian siapa yang pernah membuat teh di rumah? Siapa? Ya. Kalau kalian membuat teh, apa campurannya? Gula. Gula dengan Air. Jadi pada saat kalian membuat, apa yang akan terjadi? Warnanya akan berubah. Warnanya akan berubah, terus Gula dan air menyatu. gula dan air menyatu. Jadi berarti dalam hal ini air dan gula ketika dicampur itu akan menghasilkan apa? Menghasilkan apa? Air dan gula. Ketika kalian
kalian campur itu akan jadi apa dia? Apa? Akan jadi kalau dari rasa Manis. ya manis. Manis ya. Ketika dicampur tuh air dengan gula pasti rasanya akan manis. Jadi untuk hari ini sudah jelas tadi tujuannya, berarti kita akan membentuk kelompok-kelompok kecil ya untuk pembelajaran. Tapi terlebih dahulu Ibu akan memperlihatkan sifat zat dan pemisahan campuran. Nanti di sini kalian lihat, silakan dilihat sifat fisika dan sifat kimia zat ya. Silakan dilihat pengertiannya. Pengertian ada sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika kalian lihat di sini berubah wujud. Ada yang disebut dengan zat padat, zat cair, dan ada zat gas. Lihat di tabel ini menyuling, mengkristal. Dari gas itu mengkristal menjadi padat, ya, menjadi padat. Terus dari padat kita menyuling itu menjadi gas. Lanjut. Dari cair ini menguap akan menjadi gas. Terus dari gas mengembun menjadi cair. Untuk yang di padat, mencair atau melebur ini menjadi cair. Dan yang terakhir ini ada padat dari cair menjadi beku, atau dari beku menjadi cair. Ya. Dan cair. Ini ya, untuk sifat fisika. Nah, ini tadi ada contoh larutan. Jadi ada yang larutan tadi Ibu sudah jelaskan, campuran yang homogen dengan campuran yang heterogen. Jadi campuran yang homogen itu sudah Ibu berikan contoh di awal bahwa gula dan pembuatan teh itu adalah campuran yang homogen karena dia menyatu. Ya, itu yang disebut dengan campuran homogen. Sedangkan campuran yang heterogen itu adalah pencampuran yang tidak menyatu. Mungkin bisa kita ambil contoh seperti pasir dan air. Itu ketika kita mencampur pasir dan air pasti akan terpisah. Mungkin pasirnya yang mengendap, ya. Itu. Jadi itu yang dinamakan dengan campuran yang heterogen, ya. Oke. Lanjut. Sini, pemisahan campuran. Saya rasa untuk pemisahan campuran tadi di sini kan tadi sudah jelaskan ada yang homogen dan ada yang heterogen. Pemisahan campuran berdasarkan sifat fisikanya, ya. Sifat fisika di sini ada pengayakan, penyaringan, sentrifugasi, kristalisasi, distilisasi, dan kromatografi. Sedangkan untuk sifat kimia ada ekstraksi dan penjernihan air. Oke. Sini ada contoh pengayakan, lihat ya. Orang yang sementara mengayak pasir untuk mungkin ini bangunan ya. Biasanya orang bikin rumah pasirnya diayak dulu ya. Terus ada juga di sini penyaringan. Contohnya penyaringan santan, kelapa ya, kelapa. Jadi ampasnya akan dipisahkan, jadi yang tinggal santannya ya, ampasnya dibuang. Di sini bisa dilihat juga penyaringan larutan dalam menggunakan kertas saring. Terus kristalisasi, ada penyulingan, distilasi, sublimasi, ini lihat gambarnya, kromatografi, pemisahan campuran berdasarkan sifat kimia. Lalu kita lanjut di perubahan materi. Jadi ada perubahan kimia. Yang pertama tadi adalah perubahan fisika ya, perubahan kimia, perubahan
jenis baru ya. Contohnya pembakaran. Jadi kayu yang kita ambil ketika kita bakar nanti itu akan jadi arang ya. Itu yang disebut dengan perubahan zat yang menghasilkan zat baru yang tadinya jadi apa? Kayu, ketika dia dibakar akan menjadi arang. Itulah yang disebut dengan menghasilkan zat baru. Jadi zat barunya itu adalah arang ya. Oke. Ini peragian biasa yang kita lihat itu tape-tape ya. Tape. Sebenarnya tape itu adalah ragi-ragi yang apa namanya? Ragi yang untuk fermentasi. Ubi biasa pakai ragi, jadi hasilnya disebut dengan tape ya. Jadi di sini yang di fermentasi ada ubi, terus ada juga tempe ya. Di sini tempe, ada ubi. Ini. Kalau ini apa? Ini kedelai difermentasi menjadi tempe. Ubi difermentasi menjadi tape. Oke. Untuk korasi atau pengkaratan ada besi di sini. Jadi semakin lama besi itu akan menghasilkan karat atau korosi. Nah ini pelapukan juga. Pelapukan mungkin dari kayu-kayu atau daun-daun lama-lama akan lapuk, gitu, bercampur dengan tanah. Ada ciri-ciri perubahan kimia. Di sini dilihat perubahan kimia, terus ada perubahan fisika, ciri-cirinya lihat di sini nih. Perubahan wujud, kelarutan dapat kembali ke wujud asal. Fasenya wujud zat. Ini tadi ada menyumbli, mengkristal, menguap, mencair dan membeku. Sudah tadi ya. Nah ini adalah contoh-contoh. Ada es batu. Ini dari air menjadi padat ya. Itu berarti zat apa itu? Zat padat. Mengembun, perubahan wujud gas menjadi cair. Contohnya lihat di sini. Daun. Itu apa? Ada embun? Menguap ya. Dan yang terakhir di sini perubahan wujud cair menjadi gas. Jadi bisa kamu lihat pada saat kita memasak air yang keluar itu apanya? Uap atau gas ya. Oke. Sekarang kita akan melanjutkan materinya kita. Ibu akan membentuk dulu kelompok kecil ya. Jadi untuk kelompok 1 ulir, mana ulir? Ulir, Fitriana, Siti Amina, sama Fatir. Jadi Fatir silakan bergabung di sana. Kelompok 1 ya. Kelompok 2 Reza, siapa ini? Bukan, Cantika, Ikhwan sama siapa ini? Bunga. Silakan. Atau memang kelompoknya bentuk kelompoknya. Kelompok 3 Rasti, mana Rasti? Rasti, terus Rahma sama Suci. Silakan. Lalu kelompok 4 Nadek, Valen, Sofia sama Masna. Silakan. Jangan terlalu membedakan kelompok-kelompoknya ya. Sudah terbentuk kelompoknya. Sekarang ibu akan membagikan bahan-bahan yang akan kita praktekkan hari ini ya. Jadi masing-masing kelompok ambil lilinnya. Ini kelompoknya. Nanti mengambil
percobaan yang pertama, silakan disiapkan di papan memang lilinnya. Sambil disiapkan, Ibu bagikan LKPD-nya dulu ya. Ya, ini LKPD-nya. Nanti lihat di situ panduannya. Ini LKPD-nya ya, ada panduannya. Nanti kamu lihat apa yang harus dilakukan dulu. Maka memang ya. Materinya. Ya, nama kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Oke? Oke, silakan dibaca LKPD-nya di situ, lihat panduannya apa yang kalian akan lakukan. Silakan. Lihat cara kerjanya di situ. Sudah? Siapkan es batu, lilin, korek api, dan kertas. Langkah yang kedua, letakkan sedikit gula di atas sendok, kemudian dipanaskan di atas lilin. Silakan. Ya. Jadi tidak usah terlalu banyak, sedikit saja. Kalian amati apa yang terjadi ya, apa yang terjadi. Ya, kurang. Jangan terlalu banyak. Sudah lihat langkah yang kedua ya. Oke. Kalau bisa dikurangi, jangan terlalu banyak. Terlalu banyak. Kurangi dulu. Jadi kamu amati apa yang terjadi ya. Apa yang terjadi, bentukannya kira-kira seperti apa? Terus dilihat di LKPD-nya ya, lihat di LKPD-nya diisi perlakuan. Dilihat yang terjadi apa ya, perubahan apa yang terjadi. Nanti dilihat di sini di LKPD-nya ya. Ya, ada apa namanya? Iya, apa yang sudah dilihat? Apa yang terjadi? Perubahannya gimana? Coba. Ya, hasilnya. Kalian ya? Menjadi apa? Kalau sudah selesai, nanti lihat lagi langkah selanjutnya. Ya. Kalau sudah selesai langkah kedua, lanjutkan langkah ketiga. Lihat di LKPD, ya. Oke.
langkah yang keempat ya, kertas. Oke, campurkan di dalam air. Apa yang terjadi ya? Iya, dicampurkan air dengan pasir. Silakan ambil pasirnya. Sudah, ini pasirnya. Silakan ambil bahannya. Di dalam gelas terus dicampur. Kan dicampur dengan air. Campuran pasir dan air. Terus kalian lihat perubahan yang terjadi seperti apa atau bagaimana ya. Iya, nanti dicampur di sini ya. Oke, sudah pencampuran air dan pasir. Ya, campurkan. Ya, silakan. Diaduk ya, diaduk. Ya, diaduk. Ya, silakan kalian amati pencampuran antara air dan pasir apa yang terjadi. Ya, setelah selesai dicampur, diaduk, terus diamati, lalu ditulis yang terjadi. Perubahan apa yang terjadi? Bisa diamati perubahan apa yang terjadi? Ya. Ketiga sudah, keempat sekarang. Silakan yang terakhir itu, langkah kerja yang terakhir itu kertas yang dibakar. Baru amati perubahannya. Ya, silakan. Baru kalian amati. Di bawah. Baru diamati apa yang terjadi pada saat kertas dibakar ya. Jadi apa? Silakan isi dengan tabelnya ya. Oke. Silakan. Lihat. Baru ya. Perubahan apa yang terjadi? Sudah? Sudah bakar kertasnya? Kelompok ini sudah? Silakan dimatikan lilinnya ya. Sudah sekarang kalian isi LKPD-nya sesuai dengan pengamatan yang kalian sudah lakukan. Iya, isi, tetap diisi. Coba kalian perhatikan. Di sini tadi isi perubahan yang terjadi setelah kalian selesai perlakuannya. Setelah itu kalian jawab soal di bawah. Sebutkan, coba lihat di papan tulis dulu. Ini ada 5 pertanyaan ya. Sebutkan ciri-ciri atau karakteristik dari penduduk besar. Ini juga ditanya, dijawab. Sudah ada di LKPD. Jadi di sini ada 5 ya. Oke, setelah selesai masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya ya, yang mewakili dari masing-masing kelompok ya, yang maju. Oke, silakan. Kayaknya sudah bisa untuk presentasi ya. Sampai menunggu kelompok 3. Kita persilakan kelompok. Jadi perhatian. Kita persilakan sekarang yang maju untuk kelompok 1. Ya. Silakan kelompok 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kantor. Yang pertama yaitu gula yang dipanaskan. Perubahan yang terjadi yaitu perubahan fisika dari padat menjadi cair. Dan yang kedua lilin. Perubahan yang terjadi yaitu perubahan fisika karena dari padat menjadi cair saat dibakar. Terus yang ketiga yaitu kertas. Perubahan yang terjadi menjadi Perubahan terjadi yaitu perubahan kimia menghasilkan zat baru yaitu abu. Terus yang keempat, pasir. Perubahan yang terjadi yaitu menjadi campuran yang heterogen yaitu tidak dapat menyatu dengan baik, tetapi terjadi endapan pasir yang berubah hanya warna dan bentuk. Terus yang pertama itu sebutkan ciri-ciri atau karakteristik dari wujud zat. Ciri-ciri dan karakteristik wujud zat yaitu 1. Zat padat memiliki bentuk dan volume tetap. 2. Zat cair memiliki volume mengikuti bentuk wujud jarak antara partikelnya cenderung tenggelam sehingga berubah bentuk sesuai tempatnya. Dan yang ketiga, zat gas memiliki volume dan bentuk yang berubah dan sulit dilihat dengan mata telanjang. Soal yang kedua, apakah perbedaan antara campuran heterogen dan homogen? Yaitu 1. Campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contohnya air garam, sirup, udara, kerungan, dan kuningan. Nah, terus yang kedua yaitu campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Soal ketiga yaitu jelaskan mengapa pasir tidak dapat larut ketika dimasukkan ke dalam air. Karena campuran antara air dan pasir merupakan campuran heterogen yang menyebabkan materi penyusun atau unsur-unsurnya tidak melakukan interaksi dan tidak dapat terlarut menjadi satu. Soal yang keempat, perubahan apa saja yang terjadi ketika lilin dibakar? Yang terjadi ketika lilin dibakar yaitu yang pertama, terjadi perubahan fisika pada lilin pada saat dibakar lilin akan meleleh menjadi cair. Terus yang kedua, terjadi perubahan kimia pada saat lilin dibakar, menghasilkan panas, cahaya, karbon dioksida, dan uap air. Terus soal yang kelima, istilah tabel-tabel perbandingan ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia berikut. Ciri-ciri perubahan fisika. Yang pertama, menguap, mencair, meleleh, membeku, menyublim, melebur, dan mendidih. Terus ciri-ciri perubahan kimia yaitu perubahan suhu, perubahan warna, perubahan gas, dan perubahan endapan. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil pengamatan ini adalah pada perubahan fisika, perubahan hanya terjadi pada materinya, tidak pada unsur penyusunnya. Sedangkan perubahan kimia menjalani perubahan pada materinya dan juga struktur penyusunnya materi. Sekian dari presentasi. Ada kelompok yang menanggapi? Ada yang ditanggapi dari kelompok 1? Tidak ada? Jadi dari keempat kelompok sudah mempresentasikan hasilnya hari ini. Untuk itu kira-kira apa tanggapan dari masing-masing kelompok tentang pengamatan kita hari ini, pengamatan yang sederhana. Saya mulai dari kelompok 1 dulu, tanggapannya bagaimana untuk pengamatannya kita hari ini, bagaimana tanggapannya? Kami bisa mengetahui tentang perubahan fisika dan Oke, itu tanggapan dari kelompok 1.
tentang perubahan fisika dan kimia seperti tadi gula yang padat menjadi cair dan kertas, perubahan kimianya yang awalnya padat menjadi abu, berubah menjadi abu. Terima kasih. Oke, jadi untuk hari ini Ibu menilai dan mengobservasi tadi dari pengamatan pertama sampai akhir. Saya rasa apa yang kalian lakukan kalian sudah paham. Dengan judulnya kita hari ini materi atau zat dan perubahannya. Jadi bisa kita bedakan mana yang campuran homogen dan mana yang campuran heterogen. Kalau yang campuran homogen tadi sudah jelas, kalian sudah bisa mempraktekkan yang mana yang homogen, mana yang heterogen. Dimana kalau yang homogen itu adalah campurannya menyatu, sedangkan yang heterogen itu adalah campuran yang tidak menyatu. Jadi masih masih bisa terpisah ya antara campurannya ya masih bisa terpisah. Itu ya campurannya yang heterogen. Oke, dari pembelajaran hari ini lebih ke campuran ya, kita punya materi hari ini lebih ke campuran. Semuanya sudah pada paham kan? Sudah. Oke. Tadi sudah ada prakteknya juga yang sederhana ya, kalian sudah paham juga. Untuk itu saya minta satu orang yang bisa menyimpulkan dari materi kita dari awal sampai akhir sesuai dengan tujuan yang kita akan capai tadi di tujuan pembelajaran ya. Silakan, siapa yang bisa menyimpulkan dulu? Silakan Reza. Silakan disimpulkan ya. Silakan. Ya. Apa yang bisa disimpulkan ya? Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi saya akan menyimpulkan materi kita hari ini. Setelah apa yang saya pelajari, saya bisa menyimpulkan bahwa setelah materi ini, saya yang awalnya tidak tahu tidak terlalu paham tentang ciri-ciri karakteristik kulit zat, saya mengetahui bahwa ternyata zat padat memiliki bentuk volume dan memiliki bentuk dan volume tetap. Dan bagaimana saya mengetahui bahwa ternyata campuran homogen dan campuran heterogen itu berbeda. Dia suatu campuran yang berbeda, di mana campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan, dan campuran heterogen merupakan campuran penyusunnya yang tidak tercampur sempurna. Nah, begitu kesimpulan yang saya dapat hari ini. Terima kasih. Terima kasih untuk Reza ya. Jadi itu tadi sudah disimpulkan pembelajaran hari ini ya. Sudah disimpulkan, sudah bisa membedakan mana campuran homogen dan mana campuran yang heterogen. Oke. Pertanyaan Ibu, ini sudah mau berakhir ini pembelajaran. Jadi pertanyaan Ibu, bagaimana perasaan kalian hari ini? Rasanya gimana? Senang? Iya kak, senang kak? Terus apa yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Apa yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Apa nih? Bisa mengerti bahasa. Terus apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Prakteknya. Oh, prakteknya. Oke. Terus kalau untuk selanjutnya kita akan mempelajari lagi materi yang berbeda, ya, materi yang berbeda. Untuk materi yang kita akan pelajari minggu depan itu tentang energi dan perubahannya, ya. Untuk hari ini Ibu anggap sudah selesai, ya.
sudah selesai. Terima kasih atas kehadirannya untuk pembelajarannya kita hari ini ya. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu minta lagi satu orang untuk mempersiapkan untuk kita selesai pembelajaran hari ini ya. Jadi mungkin ketua kelasnya ya yang Oke, untuk hari ini sampai di sini. Minggu depan lagi kita akan ketemu